akan membawakan tema yaitu iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berikut juga tentang ayat-ayat yang mengandung tentang keesaan Allah. Baik, kepada Kak Yunita, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, Kak Yulianti, terima kasih banyak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-ilah atau lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata al-ilah dengan segala derivasinya dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 169 kali. Kata al-ilah dalam bentuk kata mengikuti wazan if'al yang berarti itu maf'ul, atau al-ilah itu berarti ma'luh, atau dalam bahasa Indonesianya artinya itu adalah sesuatu yang disembah. Seperti kitab yang berarti maktub, atau artinya itu yang ditulis. Kata al-ilah menurut Fuad Abdul Baqi bisa berarti al-ma'bud, yang disembah juga artinya. Dan bisa pula al-ma'bud bil haq. Jadi ada dua arti, al-ma'bud sama al-ma'bud bil haq. Nah, apabila arti pertama dipilih, ya kan, maka setiap sesuatu yang ada dalam kenyataan itu disembah selain Allah dapat dianggap sebagai ilah. Maaf. Jadi apabila arti yang pertama ini yang mana? Yang al-ma'bud, ya. Maka apabila arti yang pertama itu dipilih, maka setiap sesuatu dalam kenyataan disembah selain Allah ya, disembah selain Allah itu bisa dianggap sebagai ilah. Nah, apabila arti kedua yang dipilih, yang mana arti kedua? Arti kedua itu maksudnya al-ma'bud bil haq. Nah, apabila arti yang kedua ini dipilih, maka berarti ilah hanya bisa disandang oleh Allah, ya. Sebab kenapa? Sebab al-ma'budiyah atau ketersembahan. Yang mana ketersembahan ini merupakan derivasi dari al-rububiyah. Al-Imam Fakhruddin Al-Razi memahami kata al-ilah dengan kata bermacam-macam. Ya, disebabkan dari akar kata yang berbeda. Nah, apa aja? Pertama berasal dari kata alaha ya'luhu. Ya, alaha ya'luhu. Artinya tenang. Yang mana pendapat ini pun mengacu sama firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang mana artinya itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Nah, yang kedua berasal dari kata alihaya lahu. Artinya abadaya badu. Nah, arti dalam bahasa Indonesianya itu disembah. Yang ketiga itu berasal dari kata laha yaluhu. Artinya tertutup. Nah, pendapat ini mengacu ya kepada firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang mana artinya itu dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus maha mengetahui. Nah, ini Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 103. Baik teman-teman, berdasarkan uraian di atas, kata al-ilah menunjuk kepada makna Allah sebagai Tuhan yang disembah, ya. Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang memiliki kekuasaan yang tiada batas, Raja yang berada di tahta tertinggi, dia tidak tersentuh. Kekuasaan dan kesempurnaannya tidak mampu kita lukiskan dan diimajinasi. Ya, baik teman-teman. Lanjut, pembahasan yang kedua itu asma dan sifat Allah dalam Al-Quran. Ya, yang pertama asma Allah. Nah,
Al-asma al-husna ya, adalah satu kata dalam bahasa Arab yang dimaknai sebagai penyebutan nama-nama Allah. Al-asma al-husna secara bahasa terdiri dari dua suku kata, al-asma dan husna. Al-husna ya. Al-asma adalah bentuk jamak dari kata al-ism yang biasa diterjemahkan dengan artinya itu ya, terjemahannya itu ism itu nama gitu. Ya, ia berakar dari kata asumu ya, asumu yang artinya itu akarnya itu asumu yang mana berartinya itu ketinggian atau asimah yang berarti tanda. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu sekaligus harus dijunjung tinggi. Ya. Al-husna adalah bentuk mu'annas. Isim fadil atau isim tafdil, ya, yaitu ahsan, yang berarti paling baik. Nah, jadi secara bahasa, Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang terbaik. Dan istilah ini diambil dari beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah mempunyai berbagai nama yang terbaik. Ya. Selain itu, Al-Husna juga menunjukkan bahwa nama-nama yang disandang oleh Allah dan sifat-sifat yang amat sempurna dan tidak sedikit pun tercemar dengan kekurangan. Jadi Al-Asma Al-Husna itu benar-benar nama yang nggak punya kekurangan sama sekali. Gitu. Paling baik, ya paling tertinggi. Contohnya, manusia memperoleh kekuatan melalui sesuatu yang bersifat materi, seperti otot yang berfungsi baik. Dengan kata lain, manusia membutuhkan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. Namun, kebutuhan tersebut tidak mungkin sesuai dengan kebesaran Allah. Ya. Sehingga sifat kuat bagi Allah hanya dipahami dengan mengingkarkan hal yang mengandung makna kekurangan dan kebutuhan. Nah, nama atau sifat-sifat yang disandangnya itu terambil dari bahasa manusia. Namun kata yang digunakan saat disandang manusia mengandung makna kebutuhan serta kekurangan. Walaupun ada di antaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dipisahkan. Nah, dalam Al-Quran terdapat 4 ayat yang menggunakan redaksi Asmaul Husna. Ya. Apa aja? Yang pertama surat Al-A'raf ayat 180 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang mana artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada yang menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua itu yang menyangkut Asmaul Husna dalam Al-Quran itu ada surat Al-Isra ayat 110 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Quli du'ullaha awi du'u rahman. Apa ini? Bentar ya teman-teman, di sini kurang jelas. Saya lihat ke Quran dulu. Al-Isra ayat 10. Baik teman-teman, mohon maaf ya. Nah, surat Al-Isra ayat 110. Quli du'ullaha awi du'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Yang mana artinya itu katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman
dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Benar ya, emang khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu ya pertengahan. Nah, yang ketiga itu ada surat Toha ayat 8. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nah, artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Nah, asmaul husna pun terdapat ada di di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Hasyr ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Yang mana artinya dialah Allah yang menciptakan atau yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua dari keempat ayat di atas pada intinya mengaitkan asmaul husna dengan doa atau ibadah. Ya, jadi 4 ayat di atas ini ada kaitannya dengan doa atau beribadah ya. Perhatikan kembali kita perhatikan lagi nih ayat-ayatnya. Yang mana di sini ada penggalannya itu, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Nah, yang surat Al-A'raf tadi ya, ayat 180. Terus serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja yang kamu seru, dia mempunyai asmaul husna. Nah, ini Al-Isra ayat 110. Nah, sedangkan 2 ayat lainnya lagi, surat apa? Surat Al-Hasyr sama surat Toha. Surat Al-Hasyr itu ayat 24, sama surat Tohanya itu ayat 8. Hanya menekankan bahwa dia mempunyai asmaul husna. Jadi yang 2 ayat itu ada kaitannya dengan doa, yang 2 ayat lagi itu ada hanya menekankan aja, maksudnya membuktikan. Di situ cuman di situ tuh ada kalimat asmaul husna di dalam Quran itu, yaitu surat Hasyr sama surat Toha dan 2 surat ini. Nah, ayat di atas mengajak untuk berdoa atau menyeru ya, dengan nama atau sifat-sifat yang terbaik itu dalam artian mengajak untuk menyaksikan kandungan permohonan dan sifat yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika seseorang mohon rezeki, ia menyeru Allah dan dengan sifat Ar-Razzaq, yaitu pemberi rizki, misalnya kayak gitu. Misalnya dengan kata, wahai Allah yang maha pemberi rizki, anugerahilah kami rezeki. Dengan menyebut sifat-sifat yang sesuai, bukan saja dapat menjadi penyebab dikabulkannya doa, tetapi juga agar memberi optimisme dalam jiwa si pemohon. Karena pemohon itu lahir dari keyakinan bahwa ia bermohon kepada Tuhan yang memiliki apa yang dimohonkan. Gitu. Ayat di atas ya, mengajak untuk tadi ini udah maaf. Itu ya terkait dengan Asmaul Husna. Yang selanjutnya itu sifat wajib bagi Allah. Nah, teman-teman, Allah itu mempunyai sifat ya, sifat wajib. Ya, tadi kan nama-nama Allah. Nah, sekarang itu sifat. Nah, mana sifat ini Allah itu mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sekarang kita membahas yang sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah itu di sini ada 13 sifat. Kan? Itu wujud, wahdaniyat, azali, bako, abadi, tidak menyerupai yang lain. Tidak butuh yang lain secara mutlak maksudnya. Terus kudroh, irodah, ilmun, mendengar atau tanpa telinga ya, melihat tanpa mata, ya kan? Hidup tanpa ruh, berbicara tanpa huruf, bahasa dan suara. Gitu. Jadi sifat-sifatnya di sini mendengar itu ya tanpa telinga gitu. Terus melihat tanpa mata ya jangan ini ya, misalkan ya itu pokoknya melihat tanpa mata, hidup tanpa ruh, ya kan, berbicara tanpa huruf, bahasa dan suara. Nah,
Sifat uluhiyah atau sifat ketuhanan tidak akan berubah. Tidak akan berubah dan bukanlah hal yang baru. Ya, bukan hal yang baru. Nah, ia adalah sifat-sifat Allah yang tanpa permulaan. Tanpa permulaan. Tidak ada keserupaan antara sifat-sifat Allah dengan nama serupa dari sifat makhluk. Jadi sifat Allah sama sifat makhluk itu berbeda. Walaupun makna bahasanya memiliki kedekatan arti menurut akal dan pemahaman kita. Tetapi antara sifat makhluk dan sifat Allah itu tidak ada kesamaan dan keserupaan sama sekali. Oke, itulah sifat wajib ya bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil itu apa saja sih? Yang pertama, mustahil. Mustahil Allah tidak ada. Ya kan? Terus mustahil Allah lebih dari satu atau ta'adud. Ya, berjumlah. Terus mustahil Allah itu permulaan atau ibtida. Mustahil Allah itu akhir atau intaha ya, terakhir gitu. Mustahil itu. Terus serupa dengan yang lainnya. Mustahil Allah itu serupa dengan yang lainnya. Ya kan? Pokoknya nggak ada yang serupa dengan Allah. Terus mustahil Allah itu butuh dengan yang lainnya. Ya. Yang ada kita yang butuh sama Allah. Terus mustahil Allah lemah dari sesuatu. Nah, terpaksa dalam mustahil Allah terpaksa melakukan sesuatu. Terus mustahil juga Allah bodoh atau tidak tahu. Ya, mustahil itu juga mustahil Allah juga tuli. Mustahil Allah itu tuli. Terus mustahil Allah itu buta, mustahil. Terus mustahil Allah pun mati itu mustahil Allah mati. Terus karena Allah itu hayyun. Terus mustahil Allah itu bukmun umyun. Mustahil. Nah, terus yang selanjutnya itu ada sifat jaiz bagi Allah. Akal dan dalil nakli menunjukkan bahwa Allah bisa mewujudkan perkara yang mungkin atau tidak mewujudkannya. Akan tetapi Allah tidak mengadakan sesuatu kecuali karena ilmunya yang azali dan akalnya yang azali bahwa hal itu masuk dalam wujud. Maka Allah akan mewujudkan makhluk pada saat yang berdasarkan pada ilmu kehendaknya dan tanpa permulaan. Jadi di sini ada perbedaan antara nama Allah dan sifatnya. Nama-nama Allah dan sifatnya dapat digunakan untuk meminta perlindungan dan bersumpah. Ya. Makanya kan kalau misalnya kita kan dalam Quran itu ada yang namanya wau qasam, wau sumpah, wadduha demi waktu duha, contohnya seperti. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan ya. Jadi nama Allah dan sifatnya Allah itu berbeda. Di antaranya yang terpenting itu adalah pertama, diperbolehkannya memberi nama abad atau hamba di depan nama-nama Allah dan berdoa dengannya. Adapun dengan sifat-sifatnya tidak boleh. Contoh, pemberian nama dengan abad seperti Abdul Karim. Ya, hamba yang maha mulia. Namun pemberian nama Abdul Karim ya hamba kemuliaan tidak diperbolehkan. Begitu pula berdoa dengan memanggil salah satu nama Allah, ya Karim yang maha mulia. Kenapa Kak? Itu Abdul Karim. Yang pertama itu Abdul Karim dan yang kedua Abdul Karom ya Kak. Oh, maaf ya, terima kasih Kak Yuli. Contoh pemberian nama dengan abad seperti Abdul Karim, hamba yang maha mulia. Namun pemberian nama dengan Abdul Karom, hamba kemuliaan itu tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan berdoa dengan memanggil salah satu nama Allah, ya Karim, yang maha mulia. Akan tetapi tidak boleh berdoa dengan menyebut ya Karamallah, wahai kemuliaan. Mana nih? Wahai kemuliaan Allah. Ya, jadi sungguh indah banget ya bahasa Arab itu. Agak sedikit sama tapi itu berbeda gitu. Di sini nggak ada sakelnya ya. Nah lanjut. Dari nama-nama Allah diambil sifat-sifatnya seperti nama Ar-Rahman
dapat diambil sifat dari nama tersebut rahmah. Adapun sifat-sifat Allah tidak bisa diambil darinya nama-nama bagi Allah seperti al-istiwa, tidak dapat diambil dari nama Allah, al-mustawa yang beristiwa. Terus ketiga, perbuatan Allah tidak bisa diambil darinya nama yang tidak ada di dalam nama-nama Allah. Di antara perbuatan Allah adalah al-ghadab, yaitu marah. Tidak bisa diambil darinya nama seperti al-ghadib. Ghadib itu artinya orang yang marah. Adapun sifat-sifatnya dapat diambil dari perbuatannya. Oleh karena itu, sifat marah kita tetapkan bagi Allah karena marah itu adalah salah satu perbuatan Allah. Ya, kita kalau godob itu marah, godib itu orang yang marah. Beda ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu sampai di sini ya penjelasan saya tentang apa tadi pengertian al-ilah sama asma dan sifatnya Allah. Yang selanjutnya itu kami serahkan kepada moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yunita atas berlanjut kepada pemateri yang kedua yaitu Kak Ziana Walida, silakan. Baik, terima kasih Kak Yulianti. Saya melanjutkan yaitu tentang ayat-ayat tentang keesaan Allah. Di sini saya menjelaskan dari awal, Islam yaitu adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Tauhid adalah esensi iman kepada Allah. Nah, tauhid berarti mengisahkannya, baik dalam zat, asma wa sifat, maupun af'al atau perbuatannya. Lanjut ke bawah, Kak Yunita. Oke, terima kasih. Nah, keesaan Allah adalah basis bagi keimanan seorang mukmin, yaitu kekuatan iman seseorang itu ditandai dengan komitmennya dalam menanamkan dan mempertahankan keesaan Allah dalam dirinya. Orang yang tidak mengakui keesaan Allah sudah pasti ia bukan seorang mukmin. Dengan demikian, seorang mukmin akan senantiasa mempertahankan keesaan Allah dalam dirinya agar ia tidak terjatuh ke dalam lembah keyakinan yang salah. Seperti Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa was-sami wasi'a kulla syai'in ilma. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Quran Surat Toha, ayat 98. Ke bawah, Kak Yunita tolong. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memiliki dua sifat utama, yaitu yang pertama, tauhid yakni sifat keesaan Allah, dan kedua, keluasan pengetahuannya. Nah, tauhid keesaan Allah adalah pokok keyakinan dalam Islam yang juga menjadi landasan dari semua ajarannya. Akidah ini dimaksudkan untuk mengoreksi dan meluruskan kepercayaan manusia yang sudah menyimpang jauh dari jalan Allah. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar. Dari kata kerja wahada yuwahidu yang artinya membuat sesuatu menjadi satu atau menyatakan kesatuan atau keesaan. Dalam teologi, kata ini berarti pernyataan seseorang bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, inilah tauhid yang menjadi ajaran terpenting yang terkenal di Al-Quran, yaitu ajaran yang menyangkut pengakuan terhadap keesaan Tuhan secara murni dan konsekuen. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pengertian dari tauhid yang disebutkan oleh ulama, yaitu definisinya antara lain seperti oleh Al-Arbawi, tauhid adalah mengisahkan pencipta atau Tuhan dengan ibadah, baik dalam zat, sifat, ataupun perbuatan. Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa pengakuan tauhid ini meliputi berbagai aspek yang harus diformulasikan dalam satu keyakinan. Aspek-aspek tersebut ialah, yaitu yang pertama adalah pengakuan keesaan zatnya. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seorang harus percaya
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat yang maha kuasa itu berdiri dari dua unsur atau lebih, betapapun kecilnya unsur atau bagian-bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur atau bagian lain. Atau dengan kata lain, unsur atau bagian ini merupakan syarat bagi wujudnya. Ambil contoh, sebuah jam tangan. Anda menemukan jam tersebut terdiri dari beberapa bagian. Ada jarum yang menunjukkan angka, ada logam, ada karet, dan yang lain-lain. Nah, bagian-bagian tersebut dibutuhkan oleh sebuah jam tangan. Nah, ketika itu, walaupun jam tangan ini hanya satu, tetapi ia tidak esa. Karena apa? Karena ia terdiri dari bagian-bagian tersebut, yaitu ya ada besi, ada logam, ada angka, ada karet, dan lain sebagainya. Nah, jika demikian, zat Tuhan pasti tidak terdiri dari unsur atau bagian-bagian betapapun kecilnya. Karena jika demikian, dia tidak lagi menjadi Tuhan. Benak kita tidak dapat membayangkan Tuhan membutuhkan sesuatu. Benak kita tidak dapat membayangkan Tuhan membutuhkan sesuatu, dalam Al-Quran pun menegaskan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Yaitu yang artinya, wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Nah, setiap penganut paham tauhid berkeyakinan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, dan dia sendiri itu tidak bersumber dari sesuatu apapun. Al-Quran juga menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Dalam Quran Asy-Syura ayat 42. Yang serupa dengannya pun tidak ada apalagi yang seperti dia, lebih-lebih yang sama dengannya. Karena itu, janganlah secara faktual di dunia nyata ada yang seperti dengannya, yang secara imajinasi pun tidak ada yang serupa dengannya. Nah, keragaman dan bilangan lebih dari satu adalah substansi setiap makhluk, bukan ciri kholik. Itulah sebagian makna keesaan dalam zatnya. Yaitu yang poin kedua adalah adanya pengakuan keesaan sifatnya. Adapun pengakuan keesaan sifatnya Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Nah, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat tersebut sama, sebagai contoh kata rahim merupakan sifat dari Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan rahmat atau kasih sayang makhluk. Namun substansi dan kapasitas rahmat dan kasih sayang Allah berbeda dengan rahmat makhluknya. Allah itu esa dan sifatnya, sehingga tidak ada yang menyamai substansi dan kapasitas sifat tersebut. Sementara ulama memahami lebih lanjut keesaan sifatnya itu, dalam arti bahwa zatnya sendiri itu merupakan sifatnya. Demikian mereka memahami keesaan menurut Ahmad Murni. Mereka menolak adanya sifat bagi Allah, walaupun mereka tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, maha pengampun, maha penyambun, dan lain-lain, yang selama ini kita kenal dengan 99 Asmaul Husna itu. Mereka yakin tentang hal tersebut, tetapi mereka menolak menamainya sifat-sifat. Lebih jauh, penganut paham ini berpendapat bahwa sifatnya merupakan satu kesatuan, sehingga kalau dengan tauhid zat dinafikan sebagai unsur keterbilangan pada zatnya. Betapapun kecilnya unsur itu, maka dengan tauhid sifat dinafikan segala macam dan bentuk ketersusunan dan keterbilangan bagi sifat-sifat Allah. Yang poin ketiga yaitu adanya pengakuan keesaan perbuatannya. Keesaan ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Apa yang dikehendakinya terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tidak ada daya, yaitu untuk memperoleh manfaat, tidak pula kekuatan untuk menolak mudarat, kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mewujudkan kehendaknya, dia tidak membutuhkan apapun, yaitu sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah, yang terdapat dalam Quran surat Yasin. Yang keempat yaitu adanya pengakuan keesaan dalam beribadah kepadanya.
Kalau ketiga keesaan di atas itu merupakan hal-hal yang harus kita ketahui dan kita yakini, maka keesaan keempat ini merupakan perwujudan dari ketiga makna keesaan terdahulu, yaitu ibadah ini beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Salah satu ragamnya yang paling jelas adalah amalan tertentu yang ditetapkan cara dan kadarnya langsung oleh Allah atau melalui Rasul-Nya, dan yang secara populer dikenal dengan istilah yaitu ibadah mahdhah. Dengan ibadah dalam pengertian yang umum mencangkup segala macam aktivitas yang dilakukan demi karena Allah. Pengakuan atas keesaan Allah ditunjukkan dalam berbagai ayat Al-Quran dan sunnah Rasul. Contoh yang paling sederhana mengenai ayat keesaan Allah adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah bahwa Allah Maha Esa. Para nabi yang mengajar dan berdakwah kepada umat untuk mengesahkan Maaf ya Kak Ziana, bentar. Iya, Kak. Kepincet. Ya Allah. Nih, ini ya? Ini kan? Iya. Ya. Oke. Dari mana tadi? Saya ulangi lagi. Contoh yang paling sederhana mengenai ayat keesaan Allah adalah surat Al-Ikhlas, yaitu ayat 1-4. Katakanlah bahwa Allah Maha Esa. Para nabi juga mengajar dan berdakwah kepada umat mereka untuk mengesahkan Allah, yaitu yang ada dalam surat Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab dari hari yang besar, yaitu hari kiamat. Quran Surat Al-A'raf. Semua nabi berdakwah kepada kaumnya untuk mengesahkan Allah. Yang ada terdapat dalam surat Al-A'raf, surat Hud, yaitu tentang pengendalian alam semesta. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, ayat di atas menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya pengatur dan pengendali alam raya. Pengetahuannya yang tidak memiliki oleh seorang pun tentang hari kiamat menunjukkan atas kekuasaannya Allah. Karena hari kiamat adalah hari berakhirnya perjalanan alam raya ini. Sehingga jika dia mengetahui akhir dari segala sesuatu, dialah yang terakhir dan dia pula yang mengaturnya. Kepadanya saja kembali seluruh manusia untuk memperoleh balasan dan ganjaran seorang mukmin. Sejatinya harus menjadikan Allah sebagai inti pengalaman keagamaannya. Kalimat syahadah merupakan pengakuan penerimaan Islam menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Allah mengisi kesadaran muslim dalam waktu kapanpun dan dimanapun. Bagi kaum muslimin, Allah benar-benar merupakan obsesi yang paling agung. Setiap perbuatan dan tindakan mengacu kepada Allah, artinya perbuatan apa saja yang dilakukan supaya dia menjadi ibadah harus disandarkan kepada Allah. Seorang pedagang, agar kegiatannya perdagangannya bernilai ibadah, ia harus berniat berdagang itu karena Allah. Nah, niat ini juga berfungsi sebagai pemelihara dirinya dari berbuat kecurangan, karena segala kecurangan yang dilakukan diketahui Allah, dan dengan ini ia akan merasa takut dan berbuat curang. Dasar keimanan dan keyakinan akan Tuhan ini sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Manusia hanya tinggal mempelajari dan mengamalkannya. Oleh sebab itu, para pemikir muslim sepakat mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada satu orang pun atau satu aliran pun yang tidak meyakini Allah itu Esa. Nah, menurut Said Nursi, seorang tokoh reformis Turki, seorang memandang Tuhan sebagai zat yang memiliki kesempurnaan dan kegunaan yang tidak akan bisa ditandingi oleh apapun dan tidak terpahamkan oleh akal. Namun, kesempurnaan dan keagungannya itu menjelma pada wajah alam semesta.
sehingga bisa menjadi kitab yang dapat dibaca oleh akal manusia. Menurutnya, kesempurnaan Allah dalam segala aspeknya terlalu akbar untuk dipahami melalui pemikiran manusia yang lemah, tetapi kesempurnaan Allah dapat termanifestasi pada lembaran alam semesta melalui sifat-sifatnya. Nama-nama dan perbuatannya justru sangat berpotensi ditelusuri oleh kekuatan akal manusia. Dan menurut Al-Razi, yaitu Tuhan bersifat sempurna, tidak ada kebijaksanaan yang tidak sengaja. Oleh karena itu, ketidaksengajaan tidak bisa disifatkan kepadanya. Kehidupan berasal darinya, sebagaimana sinar datang dari matahari. Maka seperti yang dikemukakan Al-Farabi tentang emarasi Al-Faib, Al-Farabi mengatakan bahwa Allah adalah wujud yang sempurna dan yang ada tanpa sesuatu sebab. Karena apabila ada sebab baginya, berarti ia tidak sempurna, sebab bergantung kepadanya. Ia wujud yang paling dahulu dan paling mulia. Karena itu, Tuhan adalah zat yang paling azali, dan yang selalu ada zatnya itu sendiri sudah cukup menjadi sebab bagi keabadian wujudnya. Wujudnya tidak berdiri dari materi benda atau form atau bentuk, yaitu dua bagian yang terdapat pada makhluk. Apabila ia berdiri dari dua bentuk tadi, berarti ia terdapat dalam susunan pada zatnya. Dan ini tidak mungkin bagi wujud yang sempurna yang terdapat pada selainnya. Ia menyendiri dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu, dia zat yang esa dan tanpa sekutu. Yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Yaitu yang artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Nah, ayat di atas itu merupakan salah satu argumentasi. Ya. Kaziana. Mohon maaf ya, yang bagian ini boleh dilewat. Untuk Kayuni, silakan lanjut. Tolong geser ke subbab selanjutnya. Oke, ya. Oke, sudah Kak. Oke, langsung. Yaitu tentang sebab yang keempat, tentang hikmah mengetahui makna iman kepada keesaan Allah. Yaitu yang pertama, memperluas wawasan-wawasan berpikir manusia terhadap eksistensi Allah dan kekuasaannya di alam semesta ini. Yaitu yang kedua, mengetahui urgensi iman kepada Allah yang akan mengangkat semangat hidup seseorang di dunia ini. Karena ia yakin ada Tuhan yang melindunginya, memenuhi kebutuhannya, dan yang lain-lain. Yaitu yang ketiga, hikmahnya, orang yang beriman selalu tahu siapa dirinya di alam semesta ini, sehingga dia tidak pernah sombong, bahkan selalu rendah hati. Yang keempat, ada orang yang beriman selalu merasa tenang dalam hidupnya karena selalu mengingat Tuhannya. Yang kelima, ada orang yang beriman selalu sabar, tawakal, dan selalu menyuarakan yang benar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Kak Yunita Purnamasari, juga Kak Ziana Walida yang telah memaparkan materi pada pertemuan kita hari ini. Saya di sini menyimpulkan yang kita pelajari hari ini adalah bisa dikatakan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, kan tauhid menurut para ulama dibagi tiga. Tauhid rububiyah, yaitu bentuk kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya, seperti perbuatan Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Kemudian ada tauhid uluhiyah, bentuk kita mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah kita kepada Allah, seperti kita sholat, naik haji, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, yang kita pelajari di hari ini, yang materi kelompok saya bawakan pada hari ini, itu adalah tauhid asma wa sifat. Apa itu? Ialah bentuk keesaan, bentuk kita mengesahkan Allah dengan kita mempercayai adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Meskipun nama itu arti dan maknanya memiliki kemiripan, namun substansinya, arti dari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berbeda dengan apa yang kita ketahui artinya sebagai manusia. Kemudian apakah berbeda antara sifat dan nama-nama Allah? Tentu berbeda. Salah satunya adalah
jika sifat Allah itu, jika nama Allah itu bisa diberi kata pada awal itu abd atau abdul ya, Abdul Karim gitu, hamba yang maha mulia. Tapi kemudian apakah sifat bisa ditambahkan kata abdul itu? Tidak, soalnya kalau misalkan kita tambahkan Abdul Karom, hamba kemuliaan, jatuhnya kita kayak mengesahkan atau menyembah sifat Allah, bukan Allah itu sendiri, hamba kemuliaan. Kalau misalkan Abdul Karim itu hamba yang maha mulia. Siapa yang maha mulia? Yaitu Allah. Tapi kemudian kalau misalkan Abdul Karam itu adalah hamba kemuliaan. Jadinya kita mengesahkan atau menyembah sifatnya Allah, bukan Allah itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Kita mulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Ya, silakan Kak. Nama saya Cindy Nabila dari Tangerang. Di sini saya mau bertanya mengenai keesaan Allah, Kak. Jadi ini sebenarnya kisah nyata sih dari dulu tuh waktu itu ada seorang pastor, dia tuh ya biasa sangat membenci agama Islam. Terus dia tidak mempercayai Islam itu sendiri karena dia tuh berkeyakinan masa orang Islam itu Tuhannya tuh nggak tampak secara logis gitu. Jadi kayak nggak nyata gitu kan. Nah, sedangkan orang Kristen itu ya jelas pada logisnya itu nyata, dia itu, punya Tuhan Yesus gitu kan, terus ada juga yang konsepnya itu Tritunggal gitu. Nah, terus bagaimana, kita sebagai umat Islam untuk menyingkapinya atau menjawab pertanyaan seorang pastor tersebut gitu, Kak, untuk meyakini kalau misalkan Islam itu agama yang benar gitu. Terus kalau misalkan Tuhan kita kan emang, ada cuman secara gaib gitu ya, Kak. Gitu aja, Kak. Terima kasih, Kakak. Dulu apakah Tanya. Iya, oke. Ini mau langsung dijawab Pak di pertanyaan-pertanyaan dulu Kak Yuli. Kita tampung dulu 3 pertanyaan baru selanjutnya kita jawab. Oke, Kak Yuli. Kasih. Oke. Pertama, Oke, di sini. Maaf Kak, aku di sini off cam ya soalnya jaringan aku keluar masuk dari tadi. Saya Wildana Rawalia dari Tangerang dan saya ingin menanyakan tadi kan aku pengen nanya nih sama kakak-kakak pemakalah, apa sih perbedaan antara Asmaul Husna dengan sifat wajib bagi Allah? Kalau kita kita lihat Asmaul Husna kan kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan kalau kita lihat artinya itu kayak kayak kan misalkan kalau kita lihat artinya kayak sifat-sifat gitu kan, kayak misalkan Ar-Rahman itu yang maha pengasih, yang Ar-Rahim itu maha penyayang gitu, Al-Malik yang maha merajai gitu kan. Nah sedangkan sifat wajib bagi Allah juga kan kayak namanya sifat kayak wujud, ada, kidam, dahulu, bako, kekal gitu kan. Nah itu sih yang jadi pertanyaan aku, apa perbedaan makna, maksudnya dalam artian makna gitu. Itu tuh apa gitu Asmaul Husna dan wajib bagi Allah gitu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, aku mau nanya tadi, ini suara aku putus-putus gak ya? Enggak jelas kok kalau nyambung terus Kak. Ya. Yang pertanyaan kedua, aku kan tadi kan Kak Yuni bilang katanya sifat wajib itu ada 13 ya. Terus kalau yang 20 itu sifat wajib apa ya Kak? Maksudnya kayak misalkan sifat wajib yang wajib atau maksudnya kan sifat sifat Allah kan ada yang wajib kita ketahui kan, ada yang jaiz, ada yang itu kan terbagi 3. Nah, kalau yang 20 itu iya maksudnya ke sifat apa ya Kak? Soalnya kan tadi Kak Yuni bilangnya itu tuh sifat wajib ada 13 gitu. Udah sih itu pertanyaan aku. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan sepertinya Kak Yuli. yang saya tangkap, yang pertama itu beda antara makna sifat Allah dan nama-nama Allah yang pertama. Terus yang kedua kemudian
sifat yang 10 itu masuk ke dalam sifat Allah yang mana gitu. Satu lagi yang mana? Iya, Atau Kak, kau yang benar. bertanya 2 ya? Iya. Iya, oke. Baik, terima kasih Kak Wilda. Satu lagi, apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum Kak, izin bertanya boleh? Iya, silakan Kak Wilda. Ya baik, perkenalkan nama saya Winda Romsari. Saya izin bertanya Kak. Jadi intinya teh sifat asma sama sifat Allah sama yang rububiyah sama uluhiyah itu sama nggak sih Kak? Winda masih bingung yang itu. Terus sama Winda mau nanya di lafadz la ilaha illallah. Jadi gini, lafadz di dalam Al-Quran itu kan ada am dan ada khas. Nah, la ilaha illallah, ilahnya itu sebagai am, sebagai umum, bentuknya umum. Terus kenapa bentuknya umum? Karena dia nakirah yang dinafikan. Nah, yang Winda tanya, kenapa di situ Allah justru mention namanya beliau? Allah justru mention ilah dengan nakirah, dengan am, dengan umum. Kenapa enggak tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang makrifat aja gitu, yang khusus gitu, nggak ada Tuhan yang khusus ya kecuali Allah. Kenapa mana Allah tuh mentionnya nggak ada Tuhan yang umum banget ya kecuali Allah. Kenapa Allah mentionnya itu? Winda masih bingung di situ. Terima kasih Kak. Mohon maaf Kak Winda, pertanyaan yang kedua itu kenapa makna ilah itu di situ dia bersifat ma'rifat ya? Ma'rifat, kenapa enggak nakirah gitu, sedangkan Allah itu yang kita ketahui itu Allah itu esa hanya satu, kenapa bersifat umum gitu, kenapa enggak nakirah aja gitu. Kebalik deh kayaknya Kak Yuli, pertanyaannya maksudnya itu tadi kenapa di situ nakirah, kenapa tidak ini aja ma'rifah aja. Ya gitu kan Kak Winda ya? Ya, yang disimpulkan Kak Yuli itu tadi terbalik sama yang dipertanyakan Kak Winda. Oh, jadi kenapa al-ilah di situ itu kata Allah di situ bersifat nakirah gitu. Kenapa enggak ma'rifat gitu? Tuh. Iya, oke. Oke, baik. Kasih. Kita tutup dulu ya sesi pertanyaannya karena di sini sudah ada pertanyaan. Kita ke sesi menjawab ya. Kita di sini pemateri, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan ketiga penanya tadi? Baik Kak Yuli, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cindy, gitu kan, bagaimana kita menyikapi sikap orang yang non-Islam lah istilahnya gitu ya, meyakinkan bahwasanya Allah itu ada esa gitu kan ya Kak Yuli ya. Kak Yuli? Iya Kak. Ya. Kan kita sudah belajar yang namanya metode dakwah ya Kak ya dengan Pak Haris Hakam. Mungkin kalau menurut saya dari dakwah ya Kak ya, maksudnya dari dakwah kita gitu secara pelan-pelan gitu kan, dakwah pun nggak harus teriak gitu terus menyeru segala macam, enggak gitu. Dari perlakuan kita setiap hari juga bisa kan gitu, itu juga disebut dakwah, yang mana kayak tadi disebutkan sama Bu Siti Muawanah yang belajar hadis itu kan ya, bisa jadi orang yang selain Islam itu mempelajari dari akhlak kita gitu kan, dari keseharian kita bagaimana kayak gitu. Nah mungkin dari situ dia nanti bisa apa ya Allah turunkan hidayah lah sama orang yang tersebut, dan akhir lama kelamaan dia bakal penasaran gitu sama Islam, dan akhirnya ya dia belajar Islam terus menerus terus gini sampai meyakinkan bahwasanya Allah itu ada gitu kan. Jadi kalau menurut ini itu salah satunya dengan berdakwah, dan dakwahnya pun nggak harus apa ya gini ya gitulah, nggak harus gitu, bisa juga dengan akhlak kita, dengan keseharian kita gitu. Makanya Islam pun mengajarkan kan
jangan pilih-pilih teman gitu. Berteman itu sama siapa aja gitu kan ya. Ya mungkin itu salah satunya apa sih urgensinya ya, pentingnya kita itu berteman dengan siapa aja seperti itu. Siapa tahu dari kita berteman dengan orang yang beda agama gitu sama kita, dan dia melihat perbedaan gitu dari kita dan dia gitu kan, dan dia bisa masuk, oh ternyata dia agamanya Islam, oh ternyata Islam gini ya, gini ya, enak kali ya gitu. Terus akhirnya dia mencari tahu tuh tentang Islam segala macam gitu, tentang dari ketika dia penasaran dengan keislaman, terus akhirnya penasaran siapa sih yang disembah oleh orang Islam gitu kan. Maka dari situ perlahan demi step by step dia bisa mempelajari tentang keesaan Allah misalnya seperti itu. Itu Kak, mungkin ada tambahan atau koreksian dari Ibu dosen atau dari teman-teman Kak. Oke, Kak Yuni, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan dari pernyataan Kak Yuni tadi. Kak Sidi, di sini kan bertanya lebih spesifik ya, bagaimana kalau misalkan ada yang bertanya non-muslim tentang keberadaan Allah atau tentang bentuk Allah itu seperti apa, sedangkan mereka punya Tuhan itu seperti Yesus itu dia ada bentuknya gitu ya, seperti yang patung-patung kayak gitu kan. Terus juga orang yang Buddha itu ada dia menyembah patung, ada bentuknya gitu, nyata, dapat dilihat mata, dapat diraba juga gitu. Tapi kemudian bagaimana jika ada orang non-muslim bertanya, di manakah Allah gitu? Apakah, kenapa Tuhan kalian atau nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba gitu dengan mata kepala kita sendiri gitu? Di sini kita akan mengacu kepada ayat Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jika ada orang non-muslim bertanya, apakah Tuhan bisa dilihat oleh mata? Kita jawab seperti ini. Kaum muslim itu emang sepakat bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Akan tetapi orang yang beriman itu sepakat bahwa di padang mahsyar nanti dan di surga, orang yang beriman akan dapat melihat Allah, akan bertemu dan akan berada di tempat yang diridainya gitu. Ayatnya yaitu wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha fadhirah, yang artinya wajah-wajah yang dalam artian orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Dalam ayat itu disebutkan orang muslim di sini di padang mahsyar dia berseri-seri karena kenapa? Bercahaya berseri-seri karena kenapa? Karena dia di sana di padang mahsyar bisa melihat Allah dengan matanya. Kita kiaskan matanya ya. Meskipun di sana dia dapat melihat Allah dengan muka yang berseri-seri, bercahaya gitu. Kemudian apakah Allah itu berada di mana gitu kan ya? Kata orang non-muslim. Kita juga bisa menjawab, Allah itu bersama kita dengan pengetahuan, pendengaran, kemudian penglihatan, penjagaan, kekuasaan dan kehendaknya. Adapun zatnya tidak bercampur dengan zat makhluk dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa meliputinya. Kemudian zatnya itu sendiri atau wujudnya itu sendiri itu tidak bisa bercampur dengan makhluk seperti kita, makhluk manusia. Makhluk yang dikatakan di sini itu makhluk itu maksudnya manusia itu tidak bisa bercampur. Adapun bentuk Allah yang diartikan di sini itu kita bisa menemukannya dalam penglihatan kita, keimanan kita itu yang ada dalam hati kita itu Allah bersama di situ. Dimanapun kita berada, Allah pasti ada di situ gitu. Kalau kita beriman kepada Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada koreksi dari Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Kakak Winda izin menambahkan boleh? Iya, silakan Kak Winda. Ya, punten. Jadi gini, Winda sebelumnya mau cerita tentang Nabi Musa. Jadi, kalau Quran itu kan turun berangsur-angsur sampai 23 tahun, ya. Nah, tapi kalau Nabi Musa itu menerima suhufnya itu selama 40 hari, hanya 40 hari. Nah, pada saat itu tuh ceritanya, pas di hari ke-37, Nabi Musa tuh imannya tuh kayak goyah gitu. Tiba-tiba Nabi Musa tuh ngomong gini, duhai Allah, aku percaya sama kamu.
tapi izinkanlah aku untuk melihatmu gitu kan. Nabi Musa tuh sampai ngomong kayak gitu, sekelas Nabi Musa loh ya. Nah, terus Allah tuh sampai mention, punten Winda lupa itu ayat atau hadis, kayak Winda lupa, tapi intinya Allah tuh mention di situ di depannya tuh ada kata lamnya. Nah, kalau di dalam apa ya, kaidah nahu kan ada tuh kalau untuk arti tidak, kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada la, ada lam, ada lan. Tapi kalau lan intinya tuh kamu tuh nggak bakalan mampu, nggak bakalan bisa dah gitu. Nah, Allah tuh bilang gini, kamu tuh nggak bakalan mampu. Gini deh, kalau emang kamu bener-bener mau lihat, coba kamu lihat sekarang gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Kan Nabi Musa kan dapat suhu kan gitu kan di atas gunung gitu kan. Nah, coba deh lihat gunung-gunung batu di sekitarmu. Kalau seandainya mereka bisa menampung kedatanganku, kamu pasti bakalan bisa melihat aku. Nah, akhirnya tuh ya udah ya Allah, nanti aku perhatiin gitu. Akhirnya Allah baru niat tuh, oke, mau turun gitulah ya, mau menampakkan wajahnya. Nah, baru Allah niat biar gunung-gunung semua hancur, Nabi Musa pingsan. Akhirnya pas Nabi Musa udah siuman, Nabi Musa bilang, ya Allah, aku percaya gitu. Nah, sekelas Nabi aja sampai mempertanyakan itu, sekelas Nabi aja. Kak Winda suaranya kecil. Wajahnya Allah. Kak. Nah, terus apa namanya? Kenapa Allah itu Kak Winda, mohon maaf, suaranya kecil banget, Kak Winda. Iya, nggak kedengeran. Boleh pakai headset mungkin, Kak Winda? Atau headphone? Coba dites. Kak Winda coba ngomong. Kurang jelas ya, Kak? Volumenya kurang gede gitu. Coba dites. tes udah masih kecil. Iya, oke, bagus. Kurang kalau di aku masih. Padahal ini udah gede volume di sininya. Volumenya coba kayak tadi Kak Winda ngomong. Kayaknya bagus, coba. Ya, sekalian udah lanjutin aja ya. Jadi intinya jawabannya itu ada di dalam satu lafadz yang sering kita ulang-ulangin tiap hari. Lafadznya itu apa? Lafadznya itu Allahu Akbar ketika sholat. Kenapa lafadznya itu? Lafadz Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Allah itu melampaui batas. Jadi ya kita nggak bisa melihat wajahnya Allah karena mata yang terbatas nggak bakalan bisa ngelihat zat yang nggak terbatas gitu, Kak. Sekian, terima kasih. Mohon koreksinya Ibu dan Kakak. Baik. Kak, Terima kasih Kak Wilda ya atas pendapat dan tambahannya. Silakan Kak Wilda, apakah ada yang ingin disampaikan? Aku mau menanggapi juga sih yang tadi kakak jelasin yang terkait pertanyaan. Iya, sebentar. Kenapa Kak Nur Fahmi? Sedikit menambahkan dari Sebentar. Mohon maaf Kak Nur Fahmi, kita dengarkan pendapat Kak Wilda dulu ya, baru setelah itu Kak Nur Fahmi. Maaf ya Kak, keluar masuk aku. Jadi ya ketika ada seseorang yang menanyakan tentang terkait ini ya, karena ini tuh pertanyaan yang benar-benar sensitif. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sensitif karena mengenai hal keimanan seseorang. Nah, ketika ada orang yang nanya gini, kok Tuhan nggak bisa dilihat? Kok nggak bisa ini? Pokoknya yang berpikiran memakai logika gitu. Karena biasanya kan orang-orang rasionalisme tuh berpikir selalu kayak gitu kan. Bahkan bukan orang non-Islam aja yang suka berpikir kayak gitu. Ada kok orang yang emang Islam tapi emang dia tuh ya pengen tahu aja yang kayak gitu. Nah, ada yang suka bertanya kayak gitu. Nah, ketika ada seseorang yang bertanya kayak gitu, kita juga harus menjawab
Kayaknya Kak Wilda keluar masuk ya? Iya. Sebentar ya. Silakan Kak Wilda, mohon maaf. Ya, Kak Wilda bisa mengemukakan pendapatnya di room chat mungkin ya Kak Wilda, karena Ya, ya. faktor sinyal mungkin yang kurang bagus di tempat Kak Wilda. Gimana Kak Wilda? ya, aku tulis di room chat aja kali apa gimana? Oke, baik. Terima kasih. Silakan Kak Wilda ditulis di room chat saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Kak Nur Fahmi, tadi katanya mau berpendapat. Iya, baik Kak Yuli, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf off cam karena jaringannya kurang baik kan Kak. Jadi kalau ada orang non-muslim maupun orang muslim yang menanyakan perihal mengapa kita tidak dapat melihat Allah gitu kan. Jadi kita bisa menjawab seperti angin gitu kan Kak. Kita tidak dapat melihat angin, namun kita dapat merasakannya gitu kan. Kita merasakan bahwasannya angin itu memberikan kita oksigen, terus dapat kita rasakan sejuknya gitu. Begitu demikianlah juga Allah. Allah tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan gitu Kak. Itu aja sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kak Terima Fahmi. kasih Kak. Kak Yuli, mungkin Yuni pengen menambahkan ya sedikit. Ini logika aja sih Kak gitu. Logikanya gini ya Kak, kayak misalnya kita nih beli laptop nih ya kan. Kita beli laptop kan nanya, emang di mana sih Allah kan gitu ya? Siapa sih Allah gitu kan? Kita kan Allah itu kan nggak, maksudnya ada tapi wujudnya gimana sih ya? Allah itu kan ada gitu ya. Kayak misalnya gini, kan kita beli laptop nih ya Kak gitu. Kita tahu gak gitu? Siapa sih yang ngebuat laptop ini gitu? Logikanya kayak gitu Kak. Tapi sebenarnya ada gitu. Gimana Kak, paham nggak? Gimana ya ngejelasinnya? Kalau ini waktu itu pernah waktu lagi di pondok kan, terus Allah itu di mana gitu? Allah tuh ada gak sih gitu? Terus di apa sih dianalogikannya seperti itu gitu Kak. Misalnya kita beli laptop kan, tapi kita tahu gak kita orang yang ngebuat laptop itu siapa gitu? Gitu doang sih pas lagi ini ya, analoginya pas lagi ini belajar mah gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau menjabarkan lebih luas lagi gitu Kak Hamidah. Baik. Baik, silakan. Kak Hamidah ingin berpendapat, silakan. Ya, saya ingin memastikan dulu ini tadi pertanyaannya membahas tentang ini ya. Bagaimana kita itu bisa merasakan wujud Allah ya? Itu bukan Gini, Kak Kak. Yuli. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang bertanya baik Islam maupun non-Muslim gitu, yang bertanya tentang wujud Allah atau keberadaan Allah itu di mana gitu? Ini kepada non-Muslim atau Muslim? Siapa saja yang bertanya gitu? Oh, baik. Sebelumnya gini, mungkin kalau Hamidah ingin berpendapat universal ya, secara baik dari kita lihat atau ketika kita ingin mendakwahkan kepada orang-orang non-Muslim maupun orang Muslim. Kalau menurut Hamidah, kalau dari segi non-Muslim, bagaimana kita mensyiarkannya adalah ketika kita banyak menggunakan fakta-fakta ilmiah yang mana fakta ilmiah tersebut tidak dapat mengungkapkan keesaan Allah tersebut atau kekuasaan Allah tersebut, sehingga orang tersebut bisa benar-benar memaknai atau bisa sadar bahwasanya, oh iya betul, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalau bukan karena alam semesta ini diatur oleh yang maha kekal, yang maha kuasa, maka alam semesta ini tidak akan berjalan atau mungkin tidak ada, seperti itu. Nah, secara spesifiknya, ilmiahnya dalam bentuk apa, ini kita dekatkan lagi dengan bidangnya. Kalau misalkan bidangnya dia ini dari segi sosial gitu, misalkan dia punya title di segi humaniora atau sosial, itu kita dekatkan dengan teori-teori yang mengarah kepada ke sana gitu. Tapi kalau misalkan dia itu punya title yang memang tentang secara apa ya,
ilmiah yang biologis dan lain sebagainya kita juga bisa dekatkan. Kemudian kalau misalkan dari segi umat muslim, ini yang menurut saya paling mudah tetapi sering sekali dinafikan atau dianggap sepele oleh orang-orang. Kalau ketika misalkan orang muslim itu bertanya gimana caranya dia itu bisa dekat kepada Allah atau bisa merasakan wujud dari Allah dan sebagainya, kita tanya balik kepada dia, apakah dia sudah sholat atau sholatnya sudah betul atau belum. Karena pada dasarnya ketika kita mau mulai sholat aja kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini wajhatu wajhul ladzi dan lain sebagainya. Nah, ketika di situ sholat itu kan bermakna kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sebagai umat Muslim itu sedang melaksanakan sholat, maka kalimat-kalimat yang apa ya, bacaan-bacaan yang sudah menjadi rukun itu adalah alat komunikasi kita dengan Allah. Yang mana pada dasarnya kalau misalkan kita tidak kita tidak mengimani atau kita tidak sadar bahwasanya Allah itu Subhanahu wa Ta'ala ada, buat apa kita sholat? Apakah itu cuma hanya sebuah gerakan? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan umat muslim itu bertanya tentang keesaan Allah, mungkin memang agak sulit kalau misalkan kita menjelaskan melalui ilmu kalam, ilmu teologi dan lain sebagainya, metafisik yang mungkin orang awam itu, apalagi yang mereka tidak memperdalam ilmu-ilmu syariah, itu agak sulit. Tetapi kita bisa menginterpretasikannya ya, atau menganalogikannya itu melalui sholat seseorang itu sendiri. Jadi ketika dia belum menemukan Tuhannya atau dia belum merasakan keberadaan Tuhan, zat Tuhan, itu mungkin adalah bagian dari bagaimana seseorang itu harus menyempurnakan sholatnya. Itu aja sih mungkin dari Hamidah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksiannya. Baik, terima kasih Kak Hamidah. Apakah ada yang ingin menyatakan atau menambahkan pertanyaan yang Kak Yuli putus-putus. Putus-putus kok. Oke, sekarang udah jelas belum? Sudah. Sudah, Kak? Udah jelas? Ya. Udah. Oke, tadi dari pemaparan tadi, apakah sampaikan atau masih ada yang menambah atau dari pertanyaan yang kita bahas tadi? Kalau tidak ada, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Silakan Diana kita atau apakah ingin menjawab pertanyaan dari siapa dulu ini? Ini Kak. Kak Ziana. Halo. Iya, Kak Ziana mau menjawab? Iya, sedikit yang tadi iya. pertanyaan tentang perbedaan makna nama Allah dan sifat Allah. Iya, silakan Kak Ziana. Iya Kak, perbedaannya itu kalau sifat Allah itu yaitu sifat atau apa ya, yang ada dalam Allah sendiri. Maksudnya ada dalam diri Allah dan tidak bisa di apa itu namanya. Pokoknya itu memang Allah sendiri yang mempunyai itu. Kayak seperti wujud, qidam, baqa itu dan seterusnya itu memang Allah sendiri. Kalau sifat kayak seperti sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat-sifat itu adalah bukan sifat, itu adalah nama-nama Allah yang mana bisa dibuat kayak dibuat contoh, buat teladan buat kita para makhluk, para hamba itu untuk seperti sifat-sifat seperti nama-nama Allah, yaitu yang pengasih, maha penyayang, biar kita sebagai hamba Allah kita bisa seperti mengasihi kayak gitu. Kalau yang wujud yang makna sifat-sifat tadi, yang sifat-sifat tadi itu tidak bisa. Kayak Allah kan kekal, Allah berdiri sendiri, sedangkan kita hanya makhluk, kita tidak bisa kayak seperti itu. Cuma segitu aja Kak. Barangkali ada yang menambahkan.
Berarti kalau sifat udah pasti nama, tapi kalau sifat udah pasti asmanya Allah, tapi kalau asmanya Allah belum tentu sifatnya Allah, begitu bukan Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Putus-putus. Mohon maaf. Sih, iya, jadi punten berarti kalau sifat teh udah pasti namanya asmanya Allah, tapi kalau asmanya Allah itu belum tentu sifatnya Allah, begitu bukan Kak? Bukan Kak. Kalau sifat itu sifat, yaitu apa yang melekat pada diri Allah. Yaitu yang melekat tidak boleh disamakan, tidak boleh dimiliki orang lain, dan tidak mungkin dimiliki orang lain memang. Kalau nama-nama Allah, itu memang nama-nama Allah itu banyak yang 99 itu. Tetapi kayak kita itu bisa dibuat sebagai perbuatan Allah. Kayak Allah bersifat pengasih, Allah bersifat penyayang, seperti itu. Paham nggak Kak? Gimana? Kak Winda paham? Atau yang lainnya? Terima kasih Kak, saya paham Kak. Ya mungkin ada yang lebih menjelaskan, lebih memahamkan. Tadi Ya, Kak Winda. Iya silakan Kak Yuni. enggak Kak. Silakan Kak Yuli. Dari perbedaan tadi yang ada di makalah gini sih Kak. Perbedaan yang kedua itu dari nama-nama Allah itu kita bisa ambil sifat-sifatnya seperti Ar-Rahman dapat diambil sifat dari nama tersebut Ar-Rahmah. Adapun sifat-sifat Allah tidak bisa diambil darinya nama-nama bagi Allah. Seperti sifat Al-Istiwa tidak dapat diambil darinya nama Allah Al-Mustawi yang beristiwa. Seperti itu Kak Winda. Terus kemudian perbuatan Allah tidak bisa diambil darinya nama yang tidak ada dalam nama-nama Allah. Di antara perbuatan Allah adalah Al-Ghadib, Al-Ghadab, mohon maaf, yang artinya marah. Tidak bisa diambil darinya nama seperti Al-Ghadib. Adapun sifat-sifatnya dapat diambil dari perbuatannya. Oleh karena itu, sifat marah kita tetapkan bagi Allah karena marah itu adalah salah satu perbuatan Allah. Seperti itu Kak Winda. Oke, baik Kak. Terima kasih. Iya, Kak Wilda, mohon maaf. Dari pertanyaan saya dan Kak Ziana, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah? Tadi pertanyaan Kak Winda udah kejawab, Kak Yuli, yang apa ya, yang tentang la ilaha illallah itu? Belum, Kak. Kita belum masuk ke pembahasan itu. Oh, Barangkali ya. Kak Hamidah ingin menjawab terlebih dahulu, silakan. Enggak dong, pemakalah dong, dipersilakan. Oke, baik Kak Hamidah. Mohon maaf ya teman-teman, saya off cam karena jaringan di sini kurang bagus. Jika tidak ada tanggapan untuk pertanyaan yang kedua tadi, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Yunita dan Kak Ziana ingin menjawab pertanyaan yang mana? Ya baik, Kak Yuli, aku akan menjawab pertanyaan yang dari Kak Wilda. Tadi Kak Wilda dulu kan yang bertanya, baru Kak Winda. Halo Kak Yuli? Iya, silakan. Oke, yang terkait asma Allah ya kan, kalau di makalah itu tertera hanya 13 ya, tapi yang masyhur di kalangan kita itu kan 20, ya kan ya Kak? Nah, waktu itu juga sempat berpikir ketika lagi masih duduk di bangku sekolah gitu. Nah, ternyata yang 14 kesananya itu sama, wahwa makna, satu makna gitu. Kayak misalnya kan apa tuh, dari yang wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrot, irodat, ilmun, hayan, sama basor, kalam. Qadiron itu kan sama kudrot. Jadi wahwa makna sama kudrot. Qadiron, muridan. Aliman sama kayak ilmun.
gitu. Sami'an. Ya, jadi itu wa huwa makna. Jadi ada yang mengatakan 13 dan ada yang mengatakan juga 20. Seperti itu Kak Wilda. Bagaimana? Mungkin itu jawaban yang Yuni ketahui ya gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau ada yang salah dari aku gitu. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman semuanya. Oh, jadi Baik. ituan ya Kak. Apa Iya, Kak namanya? Jadi tuh lebih diringkas gitu dari 20 jadi 13 karena ada pemaknaan yang sama gitu. Iya, jadi wa huwa makna gitu. Maknanya sama, satu makna. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Yuni. Dari teman-teman sekalian, apakah ada tanggapan atau mungkin sanggahan? Oke, kalau tidak ada, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu. Mohon maaf, ini sudah jam segini. Apakah ingin diambil alih oleh Ibu atau mungkin diselesaikan dulu pertanyaannya? Yang satu lagi kan ya? Jawab dulu nggak apa-apa. Baik. Silakan Kak Yunita dan Kak Ziana. Mohon maaf Kak, tadi yang pertanyaan nakiroh tadi apa? Iya, kenapa lafaz Allah di situ dikatakan nakiroh? Kenapa nggak makrifat gitu? Sedangkan Allah gimana Winda? Silakan diulangi. Kak Winda katanya kayaknya ya yang bertanya tadi. Iya benar kan ya? Jadi kenapa lafaz Allah itu dikatakan nakiroh, sedangkan Allah itu esa gitu, hanya satu. Kenapa nggak marifat aja gitu? Oh. Kalau menurut Zian itu la ilaha illallah kan Allah esa. Kenapa kok nggak makrifat? Kenapa nakiroh? Karena Allah itu memang zatnya esa, tapi Allah semua itu apa ya? Semua itu mana jelasin? Allah itu esa, tetapi Allah itu bersama sih. Memiliki semua apa yang ada di bumi, di alam semesta ini, itu maksudnya menunjukkan bahwa semua apa yang ada di bumi, di langit, pokoknya di alam semesta ini itu. Mungkin seperti ini ya Kak Zian. Iya. Pada dasarnya zat Allah itu memang esa Kak Winda gitu. Tidak bisa dicapai oleh kemampuan penglihatan kita ataupun indera peraba kita, itu nggak bisa gitu. Zatnya itu esa, hanya satu gitu. Tapi kemudian yang ada di dalam bumi ini itu merupakan ciptaan Allah gitu. Dan Allah itu berada dimanapun kita berada, Allah itu ada di dalam hati kita gitu. Jadi bisa dikatakan artinya itu nakiroh. Karena kenapa? Karena Allah itu tidak hanya di dalam satu tempat, tidak hanya memiliki satu arti gitu. Allah itu ada di mana-mana. Dalam penglihatan kita, dalam pendengaran kita, dalam pemahaman kita, Allah itu ada di mana-mana. Tapi kemudian zatnya itu hanya satu, esa. Begitu Kak Winda. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon koreksinya dari teman-teman dan juga Ibu. Assalamualaikum, Hamidah mau izin menambahkan boleh? Ya, silakan Kak Hamidah. Iya, menurut Hamidah juga, ini kan la ilaha illallah ini pasti kan sudah Rasulullah dakwahkan ini sejak dahulu ya. Mungkin sejak bangsa Arab pun masih jahiliyah gitu loh, masih belum banyak mengetahui apa-apa, terus masih banyak mereka yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi menurut Hamidah pun dari lafaz la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, ini mungkin bisa kita relevansikan juga dengan keadaan saat itu. Saat itu kan Tuhan yang disembah itu kan ada yang namanya berhala, Lata, Uzza dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mungkin ada juga yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Maka dari la ilaha illallah ini pasti adalah pokok ketauhidan yang mana
tauhid ini kan adalah salah satu salah satu dakwah yang pertama kali gitu loh Rasulullah lakukan gitu. Maka lafaz la ilaha illallah muad hamidah ya ini untuk menegaskan bahwasanya di antara Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Mungkin kalau misalkan dari pantauan Hamidah itu aja sih gitu kalau misalkan dari kalimat la ilaha illallah kalau misalkan kita relevansikan dengan kondisinya seperti itu. Terima kasih. Sudah selesai ya? Sudah selesai pertanyaannya semua? Oke. Karina keluar ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya mau menambahkan itu ya, tadi pembahasan di makalah. Oke, tadi ada beberapa yang perlu dibahas lagi di makalahnya. Bentar. Sudah kelihatan? PPT-nya belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum Ya. saja. Mulai ini sebentar. Itu di ayat mana? Oke. Jadi ada ayat tentang Al-Asmaul Husna ya. Disebutkan di situ ada surah Al-A'raf, kemudian di surah Al-Isra juga kan ya. Kemudian ada 4 surah tadi yang dibahas. Baik, tadi 2 ayat di surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, sayajzawna ma kanu ya'malun, sama di surah Al-Isra tadi ayat 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu kan ditegaskan ya. Ditegaskan dengan kalimat falahul asmaul husna. Nah, sebetulnya 2 ayat ini indikasinya sama-sama menunjukkan pentingnya berdoa, gitu kan ya. Ada kalimat fad'uhu biha, kemudian qul id'ullah, qul id'ullaha aw id'ur rahman. Itu di ayat di surah Al-Isra itu sebetulnya kalau kita lihat sebab nuzulnya, ceritanya dulu itu Rasulullah itu pernah berdoa dengan menyebut kalimat ya Allah, ya Rahman. Gitu. Di situ orang-orang kafir ada yang mendengar. Kenapa kok menyebutkan nama Allah dengan Rahman juga? Kenapa disebutkan 2 nama Tuhan? Gitu. Ada yang protes di situ. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwasannya Allah itu, turun ayat ini kan, ayat ini qul id'ullaha wa id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik.
Gitu. Jadi di sini Allah memerintahkan kita, ya, mengajak kita untuk berdoa dengan nama-nama Allah yang terbaik sesuai dengan permintaan kita, ya. Misalnya kalau kita memohon rezeki, maka yang disebutkan dengan kalimat Ar-Razzaq itu. Ya Razzaq gitu kan. Kalau kita mau memohon ampunan, maka disebutkan dengan kalimat Ya Ghaffar, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kedua ayat yang terakhir, nah, di surah Thaha tadi ya. Surah Thaha ayat 8 dengan surah Al-Hasyr ayat 24. Kalau surah Thaha kan disebutkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Itu kan ya. Kalau di surah Al-Hasyr itu sebetulnya di surah Al-Hasyr itu dengan rinci menyebutkan sifat-sifat Allah ya. Dari mulai ayat 22 Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah sampai akhir surah Al-Hasyr wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Disebutkan di situ lahul asmaul husna. Nah, kalau di dua ayat ini penegasan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Al-asmaul husna. Al-asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik. Nah, di sini sebetulnya kalau dilihat dari tafsir-tafsir ya, termasuk di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di situ ada suatu hadis yang menyebutkan al-asmaul husna. Ya, nanti pemakalah boleh dicantumkan hadisnya ya. Nah, di situ Baik saja. di dalam hadisnya disebutkan al-asmaul husna yang 99. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Hakim dari jalan Al-Walid bin Muslim. Ya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim sampai akhir. Ya, itu nanti bisa dicantumkan di dalam makalah ya. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai 99 nama. Ya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Ya, sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, ini ahsaha di sini bukan berarti menghafal saja ya sebetulnya. Menghafal disertai menghayati nama-nama Allah gitu ya. Maka di situ ditegaskan dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal disertai menghayati, ya, disertai dengan menghayatinya, maka dia masuk ke dalam surga. Itu ini riwayat Bukhari ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Oke. Tadi ada yang menanyakan mengenai nama dan sifat. Gitu. Apa sih bedanya nama dan sifat Allah? Gitu ya tadi ya. Iya, Ustazah. Begini. Jadi ada pendapat dari Imam Ghazali yang mengatakan bahwasannya asma Allah itu sudah mencakup nama beserta sifatnya. Gitu ya. Kalau kita lihat ya, nama itu kalau dilihat dari indikasinya itu adalah zatnya Allah. Ya. Sekali lagi, nama kalau dilihat dari indikasinya, dalalahnya itu adalah zatnya Allah. Tapi kalau sifat itu, kalau dilihat dari indikasinya berarti mengacu kepada maknanya. Misalnya gini. Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, Ar-Rahim. Gitu kan? Salah satu sifat Allah itu kan ada Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, Ar-Rahim gitu ya. Semuanya itu adalah asma Allah. Gini. Kalau kita lihat dari pengertian pertama, tadi kan nama itu indikasinya adalah zat, maka seluruh asma Allah itu adalah mutaradif, sinonim. Ya. Karena indikasinya tadi hanya kepada satu zat.
Sedangkan kalau dilihat dari pengertian kedua, tadi ya kalau sifat itu kalau dilihat dari indikasinya adalah makna, maka semua asma Allah itu adalah mutabayyinah. Ya. Berbeda-beda. Karena setiap asma itu, setiap nama-nama Allah itu namanya punya makna tersendiri gitu. Gitu ya. Misalnya tadi Al-Qadim, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan semuanya nama-nama Allah. Mengacu kepada zatnya Allah. Tapi kalau dilihat dari maknanya, kan beda-beda. Al-Hayy artinya apa? Bukan Ar-Rahim itu artinya apa? Ar-Rahman itu artinya apa? Ya, maka menurut Imam Al-Ghazali, asma Allah itu sudah mencakup nama dan sifat Allah. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mengenai ayat-ayat mengenai sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran? Apakah disebutkan ayat-ayatnya? Gitu kan ya. Kalau kita ketahui kan yang sifat yang kita ketahui adalah ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, gitu kan ya. Ada sifat jaiz bagi Allah. Gitu. Sekarang bagaimana kalau di dalam Al-Quran? Gitu, apakah disebutkan sifat-sifat itu? Nah, kalau kita lihat dari Al-Quran, para ulama mengatakan bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya diklasifikasikan ke dalam ayat-ayat mutasyabihat saja. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat saja. Ayat-ayat sifat juga bisa disebut sebagai sifat al-khabariyah. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Nah, itu kan ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Misalnya kalau sifat dzatiyah ada sifat an-nafs, ada al-ilmu, ada al-kalam, ada al-yad, al-wajhu, dan lain sebagainya. Kalau sifat fi'liyah misalnya contohnya dari segi perbuatan gitu ya. Ada al-istiwa, ada lagi an-nuzul, dan lain sebagainya. Ya, itu ayat-ayat mengenai sifat-sifat Allah menurut para ulama gitu ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat mengenai sifat Allah itu adalah ayat mutasyabihat. Nah, makanya nanti pemakalah bisa mencantumkan mengenai ayat-ayat mutasyabihat yang kaitannya dengan sifat Allah. Gitu ya. Misalnya contohnya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gitu ya. Ialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arsy. Ada kalimat istawa. Bukan kita nggak tahu maknanya istawa itu apa. Gitu. Ada lagi yadullah fawqa aydihim. Gitu kan? Kalau dilihat dari artinya kan tangan Allah di atas tangan mereka. Ada lagi misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara pada Nabi Musa. Gitu kan? Ada lagi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang gitu kan, wajah rabbuk. Tuhanmu datang. Nah, kalau kita lihat dari perkataan seperti istawa gitu kan, kemudian ada al-yad gitu kan, tadi tangan. Kemudian jaa datang. Nah, ini kan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar maknanya. Dan maknanya kita tidak tahu seperti apa. Seolah-olah menggambarkan bahwa ayat-ayat itu bahwa antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya itu sama. Bisa punya tempat, kemudian beranggota gitu ya, punya anggota badan. Kemudian bergerak. Kemudian bisa datang dan pergi. Kan? Maka ayat-ayat ini ya, gambaran dari ayat-ayat yang tadi dinafikan oleh Allah dengan ayat-ayat yang muhkam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Imam Razi mengatakan bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan yang lain. Walaupun sebetulnya ada beberapa sifat yang sama
dengan makhluknya, kan ada as-sami' gitu kan. Sama basar itu kan sama ya. Manusia juga bisa mendengar, manusia juga bisa melihat. Tapi ini hanya dari segi bahasa saja. Dari segi kapasitasnya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebutannya hanya ishtarak lafzi gitu kan. Hanya sama dalam persamaan dalam segi bahasa saja, tapi tidak dengan kapasitasnya. Ya, berbeda kapasitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, sekali lagi tadi meskipun sifat-sifat Allah itu kalau kita lihat sama seperti manusia gitu ya, tapi sebetulnya hakikatnya berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kapasitasnya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu persamaannya hanya dari sebatas bahasa saja, ishtarak lafzi saja, tapi tidak dengan kapasitasnya tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, sebetulnya ada yang masih mau saya tambahkan lagi, tapi karena waktunya sudah habis ya. Sampai 11.10 ya? Iya, betul Ibu. Ya. Oke. Jadi saya cukupkan dulu. Nanti insya Allah kalau memang teman-teman butuh PPT, saya kirimkan lagi. Tapi kalau dirasa sudah cukup dari makalah, nggak apa-apa. Insya Allah Bu, kalau Ibu berkenan kita butuh PPT-nya Bu. Baik. Oke. Kalau gitu saya tutup saja ya pertemuan hari ini. Ada yang masih mau bertanya lagi? Kalau Ibu, ada yang mau bertanya, di WA aja deh Bu. ya. Iya. Kenapa? Iya, tadinya mau bertanya cuman di WA aja. Nanti bertanya aja, kasihan waktunya sudah habis. Kelas ini memang di antara yang lain ya, saya lihat kelas ini memang paling aktif. Dan akhirnya menghabiskan waktu saya untuk menyampaikan. Ya. Ya dah, kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Terima kasih Ibu.